Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak serasa kita memasuki bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi, saudaraku yang seiman, kita semua melaksanakan puasa nisfu Sya'ban ya. Kalau perempuan biasanya bisa juga berhalangan. Jadi hari ini untuk teman-temanku semua, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan KIP 19 segera berhenti. Nah, jadi share aku hari ini adalah masih tentang prolaps, akan tetapi di sini aku lebih lengkap lagi gitu. Yang aku bahas mulai dari tanda-tanda prolaps dan pengobatannya dan lain-lainnya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke topiknya, pastikan kalian like dulu, subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan ketika aku upload video, dan pantengin terus videonya. Oke, sekarang kita mulai ke topiknya. Sebagaimana janji aku minggu kemarin, kan ada teman-teman yang minta lebih dilengkapin lagi gitu ya untuk masalah prolaps ini. Nah, jadi untuk ciri-cirinya atau tanda-tanda yang kita rasakan bahwa rahim kita ini turun, yaitu yang aku rasain kemarin adalah perut kita itu terasa tidak enak, kemudian rahim itu terasa perih ya. Nah, untuk mendeteksinya aku diajarin sama nenek bidannya, tusukkan telunjuk ini di atas pusar kita. Apabila terasa kosong ya, berarti rahim kita sedang turun ya. Nah, dan rahim turun ini ya kebanyakan yaitu bagi wanita yang sudah pernah melahirkan ya, ada karena habis melahirkan itu ngangkat-ngangkat yang berat. Nah, kalau aku karena kecelakaan ya, dan ini terulang lagi. Sebenarnya minggu kemarin sudah aku jelasin ya. Nah, untuk pengobatannya ya. Nah, dan apabila sudah terjadi hal seperti itu ya, kalian bisa periksa ke rumah sakit juga boleh. Nah, akan tapi kalau mau yang lebih murah ya, ke bidan yang kampung ya, tukang urut yang proporsional. Nah, biasanya kan ada tukang urut yang keturunan tukang urut gitu ya. Dan alangkah lebih bagusnya tanya-tanya dulu sama orang-orang sekitar, kira-kira siapa sih yang direkomendasikan, yang pernah dirasain sama mereka, bahwa tukang urut ini benar-benar bisa gitu loh. Nah, apabila rahim kita sudah kembali ke posisi ya, jadi pakai korset ya lebih bagus. Aku kemarin pakai korset. Nah, untuk biar lebih gitu ya, biar lebih kuat dia ya. Nah, jadi selama itu aku sempat turun naik juga gitu sampai beberapa kali ya. Dan ketika itu aku pas urutan ke 5 kali ya. Nah, sebelum 5 kali diurut ini, aku diurutnya itu berselang 3 hari sama beliau itu. Nah, dan sebelumnya aku juga kan pernah ceritain kalau aku juga pernah sempat ganti tukang urut, dan akhirnya aku menemukan tukang urutnya ya. Nah, jadi kalau sudah kembali ke posisi, untuk pengobatannya yaitu ada 2. Kemarin aku ditawarin bisa menggunakan sawo mentah dan pinang muda. Kalau untuk sawo mentah itu diparut dulu ya, atau di blender lah sama aja, ambil perasannya tadi diminum ya. Nah, kalau risikonya untuk sawo ini kemungkinan besar kita tidak bisa memiliki anak lagi. Nah, jadi tadi kalau aku misalnya memilih sawo, cuman karena kita masih mau punya anak, dan akhirnya aku memilih pinang muda. Nah, jadi pinang muda sama majaka nih, aku sempat
coba juga sih pinang sama majakan ini dan aku tidak tahan, jadi aku gunakan masing-masing aja satu-satu. Nah, untuk pinang muda ini aku bikin rujak gitu biar tidak terlalu terasa gitu ya, rasanya kan kalat banget. Kalau untuk majakan nih aku juga dia tersendiri makannya ya. Cara makannya yaitu aku taruh di muara rice cooker sampai dia kayak bener-bener lembut gitu, baru deh aku makan, dan makannya pun aku sama pisang. Nah, karena aku tidak tahan lagi ya sama yang kalat-kalat itu. Nah, kemudian untuk pantangannya selama penyembuhan, kita tidak boleh melakukan aktivitas rumah tangga ya. Jadi aku baru-baru aja bisa melakukan aktivitas kegiatan rumah tangga gitu. Nah, jadi kalau untuk pantangannya selama penyembuhan kemarin aku tidak boleh mengangkat di atas daripada 3 kilo. Nah, kalau untuk sekarang aku sudah bisa mengangkat untuk beban 5 kilo. Nah, aku kan punya anak nih, baby, tidak mungkin kan aku tidak ngangkat. Jadi disaranin sama bidannya itu kalau mau ngangkat anak itu bebankan di bahu, jadi tidak boleh sampai menekan ke perut lagi ya. Nah, kalau untuk makanan pantangannya yaitu tidak boleh memakan jantung pisang. Kalau di sini ya aku sih ya bilangnya itu tongkol, sulur, atau luncar ya namanya, entahlah tempat kalian apa sih namanya. Dan yang lemak-lemak itu tidak boleh. Nah, jadi kalau misalnya punya riwayat ini ya, hindari makanan yang tadi. Dan di sini juga ada tips ya untuk pengobatan rahimnya, cuman aku taruh di description box karena aku tidak tega buat nyebutinnya. Nah, jadi misalnya pas kita masih dalam pengobatan itu lagi ya, aku kemarin kan kayak misalnya kayak BAB gitu. Nah, dan BAB itu pun usahakan jangan sampai terlalu ngejam. Nah, di sini aku punya solusinya teman-teman. Nah, jadi minumlah jamu ya yang melancarkan BAB atau kedaung. Nah, jadi kedaung juga melancarkan BAB kita ya. Untuk kedaung itu cara masaknya ada di video aku sebelumnya, yaitu mencegah kontraksi palsu. Nah, itulah tadi teman-teman share dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.